Pemirsa, jumpa lagi dengan saya, Andri Wongso. Apa yang Anda tangkap dari tayangan film tadi? Sebuah gambaran permainan catur antara Sun Tzu dengan seorang bangsawan yang sangat bijak. Dalam permainan itu, semula Sun Tzu kalah terus-menerus. Lalu dia memaksakan diri untuk terus bermain. Sun Tzu merasa yakin akan menang. Karena dia pernah menang dalam permainan yang sama. Tetapi apa yang terjadi? Sun Tzu tetap kalah sampai harus berhutang. Menarik sekali. Akhirnya Sun Tzu menang. Tetapi bagaimana dia bisa menang? Dia menang bukan karena dia mampu mengalahkan lawan, tetapi karena lawannya yang tangguh dan bijaksana memutuskan untuk mengalah. Di dalam kehidupan kita sering dihadapkan pada situasi yang sama. Kadang usaha dan perjuangan kita tidak memungkinkan untuk memperoleh kemenangan. Tetapi kita memaksakan diri untuk menang. Karena nafsu kita untuk menang, kita menggunakan segala cara yang negatif. Dengan kecurangan, bahkan kekerasan untuk satu tujuan, yaitu menang. Memang, nampaknya kita menang. Tetapi secara moral, kita tahu bahwa kita kalah. Untuk apa? Bila kita menang sesaat, tetapi di kemudian hari penyesalan yang mengikutinya. Karena pada saat kita memaksakan yang bermain hanyalah emosi semata, maka kemenangan sejati sulit kita dapatkan. Sebaliknya, terkadang dalam kondisi kita tahu kita pasti menang, tetapi mampu mengalah dan memberikan kemenangan pada pihak lain, itu adalah kebijaksanaan. Karena mengalah bukan selalu berarti kalah. Dan kemenangan tidak selalu berarti kita lebih hebat dari orang lain. Pada saat kita mengalah, mungkin mengalami kerugian sesaat. Tetapi secara moralitas jangka panjang, kitalah pemenangnya. Demikian juga di kehidupan ini. Situasi menang dan kalah, mengalah dan dimenangkan, dikalahkan dan memenangkan, semua adalah bersifat sementara. Tetapi bila kita mampu mengamalkan nilai moral tadi, maka setiap kekalahan kita bisa menerima dengan baik, dan setiap kemenangan akan membuat kita lebih dewasa dan bijak. Demikian dari saya, Andri Wongso. Salam sukses luar biasa. Halo pemirsa, bertemu kembali dengan saya, Andri Wongso. Inti filosofi survival pada zaman Sun Tzu adalah membunuh atau dibunuh. Kill or to be killed. Membunuh demi mempertahankan diri, membunuh demi hidup, berperang demi kemenangan. Konsep kill or to be killed dikenal dengan sebutan Pu Chan Cemang. Bisa diartikan secara luas, berjuang atau mati. Untuk survive dengan membunuh orang lain sudah pasti prinsip seperti itu tidak relevan lagi untuk digunakan di zaman beradab ini. Namun, semangat juang, survive yang sama dapat kita pakai untuk mengembangkan diri, baik untuk kemajuan bisnis, profesional, maupun olahragawan dan lainnya. Di sini, saya ingin sharingkan tentang survive, semangat juang pantang menyerah dari atlet bulu tangkis ganda putra perebut medali emas Olimpiade Sydney 2000. Pasangan Chandra Wijaya dan Tony Gunawan. Waktu itu, saya dipercaya sebagai motivator resmi tim sukses PBSI. Dalam menghadapi kejuaraan All England, Piala Thomas, Uber Cup, dan Olimpiade Sydney 2000. Saat menjelang final perebutan emas Olimpiade ganda putra, pasangan Chandra Wijaya, yaitu Tony Gunawan, menghubungi saya lewat telepon. Dia melontarkan keluhan, stres, tegang, dan sulit tidur. Mereka merasa terbeban luar biasa karena tumpuan dan harapan segenap rakyat Indonesia ada di pundak mereka. Saya beri dia motivasi dengan keras dan tegas. Saya bilang, Ton, tinggal satu pintu yang harus kalian lewati. Buat sejarah, torehkan tinta emas di kehidupan kalian. Gunakan semua kekuatan
bila perlu mati di lapangan. Nanti, sewaktu kamu mandi, buka shower yang besar di hotel. Teriak yang keras, aku harus juara, aku harus juara. Sampai kira-kira 5 menit, keluarkan semua beban. Lepaskan lewat teriakan. Yakini kalian bisa juara. Setelah itu, menjelang tidur, berdoalah sesuai dengan keyakinanmu. Serahkan semua kepada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian, tidurlah dengan tenang. Dan besok, siap untuk berjuang. Saya yakin kalian bisa juara. Keesokan harinya, di final, dengan semangat juang yang luar biasa, akhirnya Tony Gunawan dan Chandra Wijaya mengibarkan merah putih dan lagu Indonesia Raya berkumandang di Sydney. Mereka berhasil menorehkan tinta emas dengan merebut juara ganda putra Olimpiade Sydney 2000. Sungguh luar biasa. Jelas perjuangan Tony dan Chandra, kesuksesan mereka bukan karena motivasi dari saya semata, tetapi pasti dari akumulasi dukungan semua jajaran PBSI, pembina, pengurus, pelatih, dan terutama semangat juang dari mereka sendiri. Bagi saya sendiri, sudah tentu suatu kebanggaan menjadi bagian keberhasilan putra bangsa mempertahankan tradisi emas Olimpiade dan mengharumkan nama Indonesia di mata dunia. Demikian dari saya, selamat menikmati. Hai pemirsa, jumpa lagi dengan saya. Ada pesan dari dialog antara orang bijak dari negara Wu dengan Sun Tzu di tayangan film tadi. Sebuah ilustrasi permainan catur, yaitu prinsip bermain catur harus menyesuaikan hukum alam semesta. Hukum alam adalah hukum perubahan. Inti permainan catur adalah mengatasi perubahan. Memang benar, tidak ada yang tetap dalam kehidupan ini, kecuali hukum perubahan itu sendiri. Dan hukum perubahan ini berlaku di mana saja, siapa saja, tanpa kecuali dalam kehidupan di muka bumi ini. Itu sebabnya ada perubahan musim, hujan dan kemarau, dingin dan panas, siang dan malam, gelap dan terang. Manusia pun terkena hukum perubahan ini. Secara fisik, dari bayi, tumbuh menjadi besar, dewasa, tua, dan akhirnya mati. Bila kita tahu tentang hukum perubahan, bahwa semuanya pasti berubah tanpa terkecuali, maka kita sampai pada kesadaran bahwa apa yang saat ini disebut hebat, populer, sukses, berkuasa, belum tentu selamanya masih tetap hebat, populer, sukses, dan berkuasa. Saya berikan contoh, jika saat ini kita gagal atau belum berhasil, bukan berarti kita akan gagal selamanya. Dengan kesadaran tentang hukum perubahan, kita bangkit lagi lewat usaha keras, keuletan, dan perjuangan yang sungguh-sungguh. Kita bisa merubah kegagalan menjadi kesuksesan. Demikian juga bila saat ini kita ada di kondisi berhasil, sukses, populer, dan kaya. Kondisi ini pun hanya bersifat sementara. Bila kita tidak bijak, akan menjadi sombong dan lupa diri dengan kesuksesan sekarang. Maka
kita akan mengalami degradasi mental yang mungkin menyebabkan kemunduran, bahkan kehancuran. Perubahan tidak perlu ditakuti. Perubahan harus kita atasi secara bijak. Perubahan memberi kita kekuatan untuk bersabar, bertahan, giat berupaya untuk berubah lebih maju, lebih sukses, lebih bahagia. Seperti kata-kata mutiara saya, memang di kehidupan ini tidak ada yang pasti. Tetapi kita harus berani memastikan dan memperjuangkan apa-apa yang pantas kita raih. Demikian dari saya, salam sukses luar biasa. Pemirsa, jumpa lagi dengan saya, Andri Wongso. Setelah kita mengikuti perjalanan 7 episode ini, konflik yang terjadi sungguh mengerikan. Antara raja dengan putra mahkota, antara sesama saudara, antar suku, antar penguasa, yang pada prinsipnya sebuah gambaran masyarakat yang kejam, brutal, penuh intrik-intrik, dan tanpa etika. Tidak peduli keluarga, anak, saudara, teman, semua tega disingkirkan, dibinasakan selama tidak sepaham, untuk memenuhi keegoisan dan keserakan semata. Sehingga muncul pandangan politik yang menyesatkan, dalam bahasa Mandarin disebut Cencong Utiyu. Bisa diartikan tidak ada kawan atau lawan dalam politik. Yang ada hanyalah kepentingan. Pertanyaannya adalah, mengapa perang, kekejian, konflik masa lalu juga terjadi hingga detik ini? Terjadi bukan hanya di belahan dunia lain, tetapi juga negara kita sendiri. Beberapa tahun belakangan ini, kita lihat, kita rasakan, bahkan mungkin kita alami sendiri. Konflik terjadi terus-menerus di antara sesama anak bangsa. Terjadi di Aceh, Ambon, Poso, Sambas, Papua, tragedi Mei 98, tawuran antar pelajar, dan lain sebagainya. Semua kejadian ini meninggalkan goresan luka, tetesan darah, dan air mata, serta penderitaan yang berkepanjangan. Pemirsa yang budiman, konflik-konflik semacam ini masih mungkin muncul di negara kita, kapanpun dan dimanapun. Mungkin ada konflik SARA, mungkin konflik saat pemilihan kepala daerah, konflik saat pemilu nasional tahun-tahun mendatang, atau pada saat demonstrasi yang hingga detik ini masih sering terjadi. Kita semua harus waspada dan lebih memilih jalan damai dalam segala persoalan. Inilah saatnya Ibu Pertiwi memanggil kita. Kita sudah bersusah payah menegakkan demokrasi. Sekarang tiba saatnya mengisi era demokrasi ini dengan partisipasi sebagai warga negara yang baik. Alangkah bijaksananya jika setiap warga negara dengan kejernihan pikiran dan kebersihan hati ambil bagian dalam membangun bangsa ini. Sungguh terasa sangat indah dan menyejukkan apabila jalannya pembangunan di negeri ini bisa berjalan dalam suasana yang aman, tertib, dan damai. Dengan semangat baru, kita bangkit dan bangun kembali kejayaan Indonesia kita. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberi limpahan berkat kepada kita semua. Demikian dari saya, selamat menikmati.
Dalam hal ini, kau memang menang. Tapi kau tahu, dia sengaja mengalah padamu. Tapi kenapa dia mengalah? Dia mengalah bukan berarti dia kalah. Apa maksud Tuan? Sebenarnya kau tidak mengenal dia. Jumpa lagi dengan saya. Kesimpulan apa yang dapat kita ambil dari tayangan film tadi? Sun Tzu berani mempercayakan barang titipan dalam jumlah begitu besar kepada seorang pedagang. Tetapi sang pedagang ternyata membawa kabur barang titipan dan mengingkari janji untuk datang kembali. Yang tersirat dalam ilustrasi tadi adalah bahwa setiap orang mempunyai nilai. Begitu nilai kepercayaan yang diberikan jauh lebih besar dari nilai dirinya, maka orang tersebut akan mudah tergoda dan cenderung untuk mengkhianati. Ada dua sikap yang harus dimiliki setiap orang yang ingin sukses secara langgeng, yaitu Guanxi dan Xingyong, yang artinya koneksi dan kepercayaan. Tanpa memiliki koneksi yang baik dan kepercayaan atau trust, maka akan sulit bagi kita menapai dunia bisnis. Bahkan bisa dipastikan tidak ada orang yang bisa sukses dengan mengabaikan prinsip trust and connection. Semakin sukses seseorang pasti ditandai dengan semakin banyaknya teman yang dipunyai. Koneksi yang semakin luas sekaligus tebalnya kepercayaan yang diberikan kepadanya. Begitu kepercayaan dan janji dilanggar, maka kepercayaan orang terhadap kita pun akan goyah. Hubungan bisnis terganggu dan peluang kita untuk berhasil pun menjauh. Demikian pula dalam dunia bisnis, bila sebuah produk yang digemari oleh konsumen, tetapi karena nafsu seraga untuk mendapatkan profit maksimal, lalu terjadi korupsi di sana-sini, sehingga kualitas produk itu tidak seperti yang seharusnya. Bermutu rendah, jangka pendek, keuntungan yang didapat mungkin lebih. Tapi jangka panjang, konsumen merasa kecewa, merasa tertipu, hilang kepercayaan, dan akhirnya beralih ke produk lain. Hubungan terputus, tidak ada produk yang sukses dengan mengabaikan kedua prinsip tadi, trust and connection. Sebelum kita mendapatkan kepercayaan, Xingyong dari pimpinan, atasan, customer, prinsipal, dan rekan bisnis lainnya, justru kitalah yang harus membangun kepercayaan tersebut melalui sikap, kata, dan perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan secara bertahap dan konsisten. Makin luas dan banyaknya koneksi dan kepercayaan yang kita punyai, pasti semakin banyak peluang bisnis yang akan datang di hadapan kita. Demikian dari saya, salam sukses luar biasa. Hai permisa, bertemu kembali dengan saya, Andri Wongso. Kali ini saya ingin menyampaikan konsep survival dalam aplikasinya dengan perubahan sikap mental seseorang. Sari filosofi survival adalah membunuh atau dibunuh. Membunuh untuk mempertahankan diri, membunuh demi hidup, berperang untuk menang. Dalam kehidupan pribadi, strategi survival berarti perang melawan kemiskinan mental. Apa saja sikap miskin mental itu? Sikap mental miskin antara lain adalah sikap hidup yang tidak bertanggung jawab, tidak disiplin, hidup sembarangan, tidak punya kepercayaan diri, tidak berani mencoba, tidak berani menghadapi tantangan, tidak mau memperbaiki diri, melanggar hukum negara dan tatanan masyarakat, serta sikap mental negatif lainnya. Inilah medan peperangan pribadi yang harus kita perangi setiap saat. Jika kita mau survive dalam kehidupan, kita harus menghadapi dan memenangkan perang mental yang ada di dalam diri kita sendiri, yaitu perang antara kekayaan mental dan kemiskinan mental. Untuk memiliki kekayaan mental, harus dimulai dengan kesadaran akan kelemahan yang dimiliki. Bila kita tahu dan sadar kelemahan diri kita sendiri, berarti kita mempunyai kesiapan untuk mulai belajar, memperbaiki diri, dilengkapi dengan tekad untuk terus mengasah keterampilan dan terbuka terhadap perubahan. Dengan survive-nya
kita memenangkan peperangan, yaitu kekayaan mental, memenangkan kemiskinan mental. Kita praktekkan setiap hari, setiap waktu, di lingkungan keluarga, lingkungan kerja, dan masyarakat sekitarnya, bisa dipastikan kualitas kehidupan kita akan bertumbuh semakin baik dan semakin bermutu. Kapan perang dimulai? Sekarang, saat ini juga. Dimulai dari langkah-langkah kecil setiap hari di kehidupan kita. Jika setiap hari kita mampu menumpas kemiskinan mental, perlahan tapi pasti akan berdampak pada perubahan masyarakat di sekitar kita. Dan perubahan masyarakat akan membawa dampak bagi kemajuan bangsa dan kemakmuran negara ini. Demikian dari saya, selamat menikmati tayangan film ini. Konsungseng milikmu. Kau adalah gurunya. Sekaligus ayah asuhnya. Didiklah dia. Aku percayakan padamu. Nyonya, Aku mohon. Nyonya. Ibu! Ibu! Ya. Jalan. Istriku. Wah, kau cantik sekali. Kenalkan, ini kakak-kakakku. Wu Cesi memberi hormat.
Sunwu dari negeri Ci memberi hormat pada Nyonya. Kau berasal dari negeri Ci? Chen Wuyu, kakek buyutku. Apakah Nyonya pernah ke sana? Belum pernah. Aku mau ganti pakaian dulu. Maaf. Nanti kau menyanyi untuk kakak-kakakku ya. Baik. Nyonya, ini alat musik negeri Ci. Benar. Istriku, Po Tianyi, pernah memainkan alat musik ini. Aku tidak tahu, ternyata berasal dari negeri Jin. Bisakah Nyonya memainkan lagu Angin Negeri Ci? Aku ini rakyat negeri Jin. Hanya menguasai lagu Angin Negeri Jin. Itu lagu bagus. Kalau begitu, coba kau mainkan. Lagu yang sangat bagus, bukan? Rakyat negeri Jin sangat romantis dan wanitanya cantik-cantik. Seperti kau, istriku. Di negeri Chu ini, jarang ada yang semahir Nyonya memainkan alat musik. Di negeri Ci, banyak orang yang mahir memainkannya. Bukankah begitu? Tadi kau bilang istrimu mahir main Dalam hal ini, kau memang menang. Tapi kau tahu, dia sengaja mengalah padamu. Tapi kenapa dia mengalah? Dia mengalah bukan berarti dia kalah. Apa maksud Tuan?
Sebenarnya kau tidak mengenal dia. Dia adalah seorang bangsawan negeri Wu yang sangat bijak. Demi menghindari pertikaian, singgasana pun rela dia serahkan pada kakaknya dan sekarang dia mengalah kepadamu. Apa anehnya? Apakah dia... Raja negeri Wu memiliki 4 pangeran. Dia pangeran bungsu, namun yang paling menonjol adalah namanya Cica. Raja Wu ingin mewariskan singgasana kepadanya. Tapi Cica orang yang sangat bijak. Dia sadar si bungsu jadi putra mahkota tidak sesuai dengan etikanya dan melanggar tata cara kerajaan negeri Wu. Lalu ia memilih meninggalkan istana, hidup mengembara keliling Tiongkok, dan mendalami musik dan juga bermain catur, bahkan permainan yang lainnya. Kemudian tata kerajaan Wu diserahkan pada kakak sulungnya. Setelah meninggal ke kakak kedua, lalu diteruskan kepada kakak ketiga secara berurutan. Kebesaran hatinya merupakan buah bibir rakyat negeri Wu. Sun Wu, aku lihat kau sangat cerdas dan juga berbakat. Janganlah jadi saudagar. Berkaryalah untuk negeri ini. Kau bebas datang ke sini, membaca, dan juga menulis di sini. Anggaplah ini sebagai perpustakaan pribadimu, Sun Wu. Dan apapun yang kau perlukan di sini, tinggal mengatakannya kepadaku. Sun Wu, aku minta kau tinggallah di sini dalam beberapa hari saja. Aku ingin kau berkarya di sini dan juga membantu dan memikirkan untuk kemajuan negeri ini. Karena aku tahu kau sangat cerdas dan juga berbakat. Bagaimana, Sun Wu? Konsung Seng milikmu. Kau adalah gurunya. Sekaligus ayah asuhnya. Didiklah dia. Aku percayakan padamu. Nyonya,
Aku mohon. Nyonya! Ibu! Ibu! Jalan. Awas nanti jatuh. Jalan. Keberuntungan tidak datang setiap hari. Hari ini keberuntungan menghampiriku. Jika tidak salah, kaulah Wuchisi yang jadi buronan yang sedang diburu. Tidak pantas kau mengacungkan pedang kepada orang tua. Aku sahabat kakekmu. Di pintu gerbang ada sketsa wajahmu. Aku memetik daun obat-obatan di gunung. Saat kau melintas, aku menduga kau Wuchi. Tapi kau membawa anak kecil. Aku tidak berani gegabah menyapamu. Ku ikuti kau ke gerbang cakuan. Bagaimana kau bisa kabur ke sini? Lalu kau ingin kemana? Setelah kabur dari negeri Chu, aku pergi ke Song. Aku mendengar putra mahkota Chien kabur ke negeri Cheng. Lalu aku menyusul ke sana. Tapi negeri Cheng ingin mencari muka pada Chu. Lalu mereka membunuh Chien. Istri Chien bunuh diri. Lalu kubawa putra mereka Kong Sun Seng ke negeri Wu. Aku ingin menjadi rakyat biasa sambil membesarkan putra mahkota. Kau ingin menjadi rakyat biasa. Anak kecil ini adalah bukti besar dari ambisimu itu. Sudahlah, apapun yang ingin kau lakukan, aku akan mencoba membantumu